Pernahkah kamu merasa hidup terasa sempit, rezeki terasa seret, dan segala sesuatu seakan tidak berpihak padamu? Pernahkah kamu menatap keadaanmu dan bertanya-tanya, kenapa orang lain bisa mudah, sementara aku harus berjuang keras? Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak dan menyadari, mungkin semua ini terjadi karena Allah sedang mengajarkanmu sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa menahan diri dari hutang riba, menahan diri dari jalan pintas yang haram, sebenarnya sedang menyiapkan hidupmu untuk dibukakan pintu-pintu keajaiban yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Seberapa siapkah kamu percaya bahwa setiap kesulitan yang kamu alami saat ini adalah tanda kasih sayang Allah yang sedang menulis takdirmu menjadi lebih mulia dan penuh berkah? Ada satu momen dalam hidup manusia ketika ia berdiri di antara dua pilihan, jalan yang tampak mudah namun mengandung murka, dan jalan yang tampak berat namun penuh berkah. Pada titik itu, seseorang yang sedang terdesak seringkali memandang riba sebagai solusi tercepat, pintu keluar yang instan, dan jalan pintas yang menggiurkan. Tapi siapapun yang menahan dirinya, siapapun yang menguatkan hatinya, siapapun yang memilih untuk tidak menodai rezekinya dengan sesuatu yang Allah haramkan, dialah orang yang sedang mengangkat dirinya ke level iman yang lebih tinggi. Karena menahan diri dari riba bukan perkara kecil. Itu adalah puncak keberanian spiritual yang hanya sedikit orang mampu lakukan. Saat kamu menolak riba, mungkin tidak ada yang memujimu. Mungkin tidak ada yang melihat perjuanganmu. Mungkin tidak ada yang tahu betapa kerasnya situasi yang kamu hadapi. Tapi Allah tahu. Allah melihat setiap getaran hatimu yang takut melanggar batas. Allah melihat tanganmu yang menahan diri ketika manusia lain mendorongmu untuk melampaui garis. Allah melihat air matamu yang jatuh dalam kecemasan karena kamu tidak ingin mengambil jalan yang Allah murkai. Dan ketika Allah sudah melihatmu, maka kamu tidak perlu apapun lagi. Cukuplah pandangan Allah sebagai alasan untuk terus bertahan. Ada kalanya kamu berdoa meminta jalan keluar, tetapi yang datang justru ujian. Ada kalanya kamu berharap ada seseorang menolongmu, tetapi semua pintu tertutup. Ada kalanya kamu merasa dunia menekanmu, dan riba tampak seperti satu-satunya harapan. Namun di saat itulah Allah sedang menguji kualitas imanmu. Allah ingin melihat apakah kamu memilih apa yang tampak mudah atau memilih apa yang benar. Karena Allah tidak sedang memperlambatmu, Ia sedang memurnikanmu. Allah ingin membuktikan bahwa engkau memang pantas untuk ditolong. Menahan diri dari riba bukan hanya menahan diri dari dosa. Ia adalah bentuk ketakwaan yang menunjukkan bahwa engkau mempercayai janji Allah lebih dari logika dunia. Orang-orang mungkin berkata, ambil saja dulu, nanti bayar belakangan. Mereka berkata, semua orang juga pakai riba. Kenapa kamu takut? Mereka berkata, tidak ada yang bisa hidup tanpa pinjaman. Tapi kamu tahu bahwa dunia tidak lebih tahu daripada Allah. Jika Allah mengharamkan sesuatu, itu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyelamatkan. Allah tidak pernah melarang apapun kecuali ada kerusakan besar di belakangnya. Ketika kamu memilih untuk tidak mengambil riba, kamu sedang membangun masa depanmu dengan fondasi yang bersih. Rezekimu mungkin terasa lambat, tetapi ia datang dengan keberkahan. Hidupmu mungkin terasa berat, tetapi ia datang dengan ketenangan. Kamu mungkin kehilangan kesempatan cepat, tetapi kamu mendapatkan kesempatan yang benar-benar halal, benar-benar berkah, benar-benar dijaga oleh Allah, dan keberkahan selalu lebih kuat daripada kecepatan. Apa yang datang dari Allah mungkin tidak instan, tetapi pasti lebih kokoh, lebih kuat, dan lebih lama bertahan. Mungkin kamu tidak sadar bahwa ketika kamu menahan diri dari riba, malaikat mencatat setiap detik kesabaranmu. Mereka mencatat rasa takutmu kepada Allah. Mereka mencatat usaha kerasmu mencari alternatif halal. Mereka mencatat setiap doa yang kamu panjatkan dengan suara bergetar di sisi Allah. Itu bukan hal sepele. Itu adalah amalan besar yang tidak semua orang mampu lakukan. Ada banyak orang yang salat, puasa, bahkan bersedekah, tetapi tumbang ketika dihadapkan pada riba. Namun kamu, dengan segala kesulitanmu, memilih untuk bertahan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang memuliakanmu. Riba adalah ujian kesabaran. Ia datang dengan wajah yang manis, rasa yang ringan, dan solusi yang tampak sempurna. Tapi semua itu hanyalah ilusi. Riba merusak ketenangan, menghancurkan keberkahan, dan merampas kebebasan. Ada orang yang hidup dengan riba, tapi jiwanya tidak pernah tenang. Ada orang yang hartanya banyak, tapi tidak pernah merasa cukup. Ada orang yang rumahnya megah, tetapi tidak ada kedamaian di dalamnya. Mereka mengira riba menyelesaikan masalah mereka, padahal riba hanya memperpanjang keterikatan mereka pada dunia. Maka ketika kamu menolak riba, sebenarnya kamu sedang menyelamatkan dirimu dari hidup yang terikat, tercekik, dan tidak diberkahi.
Ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang ditunda, dan ada doa yang Allah jaga dulu karena Dia ingin mengangkat derajat hambanya. Keputusanmu menahan diri dari riba adalah doa yang tidak kamu ucapkan, tetapi Allah mendengarnya. Doa agar hatimu tetap bersih. Doa agar hidupmu tetap dijaga. Doa agar keluargamu selamat dari rezeki yang merusak. Allah tidak pernah menunda untuk menyakiti. Allah menunda untuk menyempurnakan, dan kamu yang memilih menjauh dari riba sedang dipersiapkan untuk rezeki yang jauh lebih aman dan lebih besar. Kadang kamu merasa lelah menunggu pertolongan Allah. Kamu bertanya kapan jalan keluar datang, kapan rezeki dibuka, kapan keadaan berubah. Tapi menahan diri dari riba juga berarti menahan diri dari tergesa-gesa. Orang yang yakin pada Allah tidak terburu-buru dalam urusan dunia. Ia tahu bahwa waktu Allah selalu sempurna, dan pertolongan Allah selalu datang di detik yang paling tepat. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Dan semua yang kamu lakukan hari ini, semua kesabaranmu, semua penolakanmu terhadap riba, semua itu sedang menulis takdir yang indah yang akan kamu syukuri suatu hari nanti. Setiap langkah menjauhi riba adalah langkah mendekati keberkahan. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tetapi kehidupanmu pelan-pelan sedang dibersihkan oleh Allah. Allah sedang menghalangi rezeki yang buruk agar tidak masuk ke rumahmu. Allah sedang menutup jalan yang penuh kesengsaraan agar kamu tidak terluka. Allah sedang menjauhkanmu dari keputusan yang akan kamu tangisi. Dan itulah kenapa seringkali Allah menunda sesuatu, bukan untuk menyulitkanmu, tetapi untuk melindungimu. Sungguh, keputusanmu menahan diri dari riba adalah salah satu bukti paling nyata bahwa kamu ingin hidupmu diridhoi oleh Allah. Karena tidak ada orang yang menolak riba kecuali mereka yang hatinya penuh rasa takut kepada Allah. Dan ketakutan seperti itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan. Orang yang takut kepada Allah tidak akan takut kepada apapun lagi. Orang yang takut kepada Allah akan dilindungi dari segala ketakutan dunia. Dan kamu sedang menuju kehidupan seperti itu. Kehidupan yang dilindungi, dijaga, disinari oleh Allah. Terkadang kamu melihat orang lain mengambil riba dan hidupnya tampak baik-baik saja. Kamu melihat mereka membeli rumah, mobil, barang-barang mewah, dan tampaknya semuanya mudah. Tetapi jangan tertipu oleh apa yang tampak di depan mata. Karena rezeki bukan tentang jumlah, tetapi tentang berkah. Dan keberkahan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang bertakwa. Jangan bandingkan dirimu dengan orang yang dunianya tampak besar, tetapi akhiratnya kecil. Jadilah orang yang mungkin dunianya sederhana, tetapi akhiratnya bercahaya. Menahan diri dari riba adalah latihan spiritual untuk membangun keyakinan. Allah ingin melihat seberapa dalam kamu percaya pada janjinya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan hanya tulisan, tetapi realitas bagi mereka yang berani menolak riba. Kamu mungkin tidak melihat arah rezekinya sekarang, tetapi Allah sedang menyiapkannya dari arah yang tidak akan pernah kamu duga. Setiap kali kamu menahan diri dari riba, kamu sedang mengatakan kepada dunia, "Aku punya Allah." Dan siapapun yang menjadikan Allah pelindungnya, tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Kamu tidak sedang berjalan dalam gelap. Kamu tidak sedang menahan diri tanpa imbalan. Kamu tidak sedang berjuang tanpa disaksikan. Semua pengorbananmu sedang ditulis oleh Allah. Semua kesabaranmu sedang ditimbang oleh Allah. Dan semua perjuanganmu akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu lepaskan. Allah tidak pernah menyuruhmu menjauhi riba tanpa menyediakan alternatif. Allah tidak pernah mengharamkan sesuatu tanpa memberikan jalan halal sebagai gantinya. Kamu mungkin belum melihat jalannya, tetapi jalan itu ada. Kamu mungkin belum bertemu orang yang menolongmu, tetapi orang itu sudah ditulis. Kamu mungkin belum mendapatkan rezeki yang kamu cari, tetapi rezeki itu sedang berjalan ke arahmu. Dan yang paling penting, kamu sedang berada di jalan orang-orang yang dicintai Allah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk diuji dengan riba, tapi kamu, Allah percaya kamu bisa lulus. Ketika kamu menahan diri dari riba, kamu sedang menjaga bukan hanya dirimu, tetapi keluargamu. Anak-anakmu akan tumbuh dari rezeki yang bersih. Rumahmu akan berdiri dari penghasilan yang halal. Setiap makanan yang masuk ke mulutmu tidak membawa kegelisahan, tetapi membawa cahaya. Dan ingatlah bahwa keberkahan dalam keluarga tidak diukur dari luas rumah, banyaknya perabotan, atau tingginya penghasilan. Keberkahan diukur dari ketenangan rumah, hubungan yang harmonis, dan rezeki yang tidak pernah habis, meski jumlahnya sedikit. Semua itu datang dari keputusanmu hari ini. Sabar menolak riba
adalah sabar yang paling mahal. Ia membutuhkan iman, kesadaran, keberanian, dan pengendalian diri yang luar biasa. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya perjuanganmu kecuali Allah. Tetapi ketahuilah, semakin besar perjuanganmu, semakin besar pula balasan yang akan Allah berikan. Karena Allah tidak pernah membiarkan kesulitanmu sia-sia. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap godaan yang kamu tolak, setiap pintu riba yang kamu jauhi, semuanya sedang membangun istana untukmu di dunia dan akhirat. Dunia akan selalu menawarkan kemudahan yang murah, tapi Allah menawarkan ketenangan yang mahal. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Tidak bisa dibeli dengan pinjaman, tidak bisa dibeli dengan cicilan, tidak bisa dibeli dengan utang yang membelit. Ketenangan hanya datang dari rezeki yang bersih, usaha yang jujur, dan hati yang tidak menodai dirinya dengan riba. Itulah alasan mengapa Allah memberi ketegasan luar biasa terhadap riba. Karena riba menghancurkan sesuatu yang sangat berharga, kedamaian hidup. Jika hari ini kamu sedang berjuang menahan diri, sedang bingung dengan keadaan, sedang takut menghadapi masa depan, ingatlah satu hal. Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya yang menjauhi sesuatu demi dirinya dalam keadaan rugi. Kamu mungkin merasa kehilangan sesuatu, tetapi sebenarnya Allah sedang membukakan pintu yang lebih besar. Kamu mungkin merasa perjalananmu lambat, tetapi sebenarnya Allah sedang menyingkirkan bahaya dari hidupmu. Kamu mungkin merasa sendirian, tetapi sesungguhnya kamu sedang ditemani oleh doa para malaikat. Dan pada akhirnya, kamu harus tahu ini. Keputusanmu menjauhi riba hari ini adalah awal dari keajaiban besar yang Allah tulis untuk hidupmu. Kamu mungkin belum melihatnya sekarang, tetapi keajaiban itu sedang disusun dengan sangat rapi. Allah sedang menyiapkan rezeki yang halal, jalan keluar yang tidak kamu sangka, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Karena siapapun yang berani menahan diri dari apa yang Allah haramkan, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, lebih luas, lebih berkah, dan lebih indah. Sabar sebentar saja, karena keajaiban itu sudah mendekat. Ketika seseorang menahan diri dari riba, terkadang hidupnya justru terasa makin berat. Rezeki seolah berjalan terseok, peluang seakan menjauh, dan jalan terlihat menutup satu persatu. Di tengah itu semua, hati mulai bertanya, apakah Allah melihat pengorbananku? Namun ketahuilah, ada hal yang tidak terlihat oleh matamu, bahwa setiap penolakanmu terhadap riba sedang dicatat dengan tinta langit. Allah tidak pernah membiarkan hamba yang menahan diri karenanya berjalan sendirian. Justru di saat itulah seluruh kebaikan sedang dirangkai untukmu dalam rencana yang sangat halus, sangat lembut, dan sangat indah. Menolak riba saat keadaan mendesak adalah keputusan besar yang tidak semua orang mampu lakukan. Riba datang dengan wajah solusi cepat, menawarkan kemudahan yang terlihat manis, namun membawa luka yang panjang. Ketika kamu memilih jalan halal, kamu memilih jalan yang mungkin terasa lambat, tetapi sangat bercahaya. Keputusan itu tidak hanya mengubah langkahmu, tetapi juga mengubah takdirmu. Karena siapapun yang menjaga apa yang Allah haramkan, Allah akan menjaga apa yang paling Ia butuhkan. Tidak ada yang lebih Allah cintai daripada hamba yang memilih taat, justru ketika hidup sedang menghimpit. Ketaatan dalam kesulitan bukan ibadah biasa. Itu adalah bukti bahwa kamu mencintai Allah lebih dari kemudahan dunia. Ketika kamu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku mampu mengambil jalan mudah, tapi aku memilih Engkau." Saat itu malaikat mempercepat langkah untuk mencatatmu di antara hamba-hamba yang dimuliakan. Dan catatan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Kesabaranmu mungkin tidak menunjukkan hasil yang langsung terlihat. Tidak ada uang yang tiba-tiba datang. Tidak ada masalah yang seketika hilang. Tidak ada kebutuhan yang langsung terpenuhi. Namun banyak pertolongan Allah datang diam-diam, tanpa suara, tanpa tanda yang mencolok. Ada kalanya Allah menunda pemberian bukan karena tidak peduli, tetapi karena sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, yang mungkin akan rusak jika diberikan terlalu cepat. Jalanmu sedang diluruskan, hatimu sedang diteguhkan, dan rezekimu sedang diarahkan ke arah yang jauh lebih aman. Orang yang meninggalkan riba bukan hanya sedang menjaga dirinya, dia sedang menyelamatkan masa depannya. Riba tidak hanya menghancurkan harta, tetapi juga menguras keberkahan, menutup pintu ketenangan, dan perlahan meretakkan fondasi hidup. Ketika kamu menolak riba, kamu sedang menyelamatkan rumahmu dari badai yang belum terlihat. Kamu menghindari musibah yang mungkin datang bertahun-tahun kemudian. Kamu menolak beban yang mampu memecah keharmonisan keluarga. Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. Terkadang kamu merasa sangat kuat menolak riba, tetapi ada saat ketika hatimu goyah. Kamu melihat orang lain meminjam dengan mudah, membeli banyak hal,
hidup tampak lebih nyaman, dan muncul bisikan kecil, apa gunanya aku bersabar? Namun ketahuilah, Allah tidak sedang menguji kemampuanmu sekali dua kali. Allah sedang menguji keteguhanmu untuk tetap tegak, meski godaan datang berulang-ulang. Allah tidak menilai hasilmu, Allah menilai hatimu. Dan hari ini, hatimu sedang menulis jejak indah yang kelak menjadi saksi di hari akhir. Menolak riba berarti kamu berkata kepada Allah, aku lebih percaya engkau daripada hitungan manusia. Dan Allah tidak pernah mengecewakan orang yang meletakkan rasa percayanya di tangannya. Janjinya tidak pernah tertunda sia-sia. Setiap penantianmu menyimpan keberkahan. Setiap kekuranganmu menyimpan pelajaran. Setiap kesulitanmu menyimpan hadiah. Dan ketika hadiah itu datang, kamu akan memahami hikmah di balik semua penundaan. Doa seorang hamba yang meninggalkan sesuatu karena Allah adalah doa yang sangat mudah menembus langit. Karena doa itu membawa pengorbanan, membawa air mata, membawa kesungguhan. Allah melihat perjuanganmu. Allah mendengar lirih hatimu. Allah tahu betapa keras kamu menahan diri dari sesuatu yang terlihat mudah, tetapi penuh kehancuran. Tidak ada satupun yang kamu lepaskan karena Allah, kecuali Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ada masa ketika kamu merasa sendirian. Tidak ada yang melihat perjuanganmu. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya pilihanmu. Tetapi kesendirian itu bukan kesia-siaan. Allah sedang mendidikmu secara langsung. Dia sedang menguatkan jiwamu agar mampu memikul keberkahan besar di masa depan. Dia sedang menyiapkan ruang dalam hidupmu untuk diisi oleh cahaya yang lebih luas. Saat kamu menolak riba, kamu sedang belajar tentang tawakal. Tawakal bukan sekadar menyerahkan urusan kepada Allah, tetapi mengakui bahwa tidak ada satupun yang mampu menolongmu kecuali Dia. Tawakal tumbuh ketika kamu berada dalam keadaan paling sulit, namun tetap berkata, aku percaya padamu, ya Allah. Dan ketika pintu tawakal terbuka, pertolongan Allah akan datang tanpa kau duga. Riba tampak seperti solusi cepat, tetapi sejatinya adalah jebakan yang memperlambat hidupmu. Kamu mungkin melihat orang lain mengambil riba, lalu hidupnya tampak mudah, tapi kamu tidak tahu badai apa yang sedang bergerak perlahan menuju mereka. Tidak semua yang cepat itu baik. Tidak semua yang mudah itu selamat. Kamu adalah orang yang Allah selamatkan lebih awal. Dengan menolak riba, kamu menjaga hatimu dari ketergantungan yang menyesatkan. Riba memberi ilusi, seakan manusia bisa menyelesaikan segala urusannya sendiri. Ilusi bahwa dunia mampu memberi apa yang hanya Allah dapat berikan. Tetapi kamu mematahkan ilusi itu. Kamu memilih bergantung pada Allah, walau jalan tampak sempit. Dan hati yang bergantung pada Allah tidak akan pernah menjadi kecil. Ada kalanya kamu marah pada keadaan, kecewa pada hidup, atau bertanya, mengapa ujianmu begitu berat? Tetapi ujian besar diberikan kepada hamba dengan derajat besar. Dan di antara ujian terbesar adalah meninggalkan riba. Jika Allah memberikan ujian ini kepadamu, itu artinya Allah percaya pada kekuatan imanmu. Allah tahu kamu mampu. Bahkan ketika kamu merasa tidak mampu, setiap penolakanmu adalah jihad kecil. Jihad melawan hawa nafsu, melawan ketakutan, melawan bisikan yang meyakinkanmu bahwa kamu tidak akan mampu bertahan tanpa riba. Tetapi di balik jihad itu, kamu menemukan kekuatan baru. Kamu mulai melihat bahwa rezeki bukan datang dari gaji, bukan dari pinjaman, bukan dari angka-angka bank. Rezeki datang dari Allah semata. Riba bukan hanya merusak harta, tapi juga merusak hati. Ia menanamkan kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan yang perlahan menggerogoti kedamaian. Tetapi kamu telah memilih jalan yang mungkin lebih berat di awal, namun jauh lebih ringan di akhir. Kamu memilih ketenangan daripada kegelisahan, dan ketenangan adalah nikmat yang tidak bisa dibeli. Suatu hari dunia mungkin bertanya padamu, apa untungnya kamu meninggalkan riba? Dan ketika saat itu tiba, kamu akan tersenyum dan berkata, inilah untungnya. Hidupku tenang, rezekiku berkah, hatiku lapang, dan masa depanku tidak penuh jebakan. Keberkahan tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat dirasakan oleh hati. Orang yang meninggalkan riba karena Allah akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang tidak terbayangkan. Mungkin bukan harta, tapi ketenangan. Mungkin bukan uang, tapi perlindungan dari bencana. Mungkin bukan kemewahan, tapi kehidupan yang jauh dari kesulitan besar. Dan semua itu jauh lebih mahal dari apapun yang ditawarkan riba. Setiap kesabaranmu sedang menulis masa depan yang indah. Allah sedang merapikan jalan rezeki yang lebih baik untukmu. Allah sedang memindahkanmu dari kesempitan menuju ke lapangan. Allah sedang menjauhkan dirimu dari sesuatu buruk yang seharusnya menimpamu. Semua itu terjadi karena satu keputusan kamu, memilih untuk taat. Hingga hari ini,
Kamu mungkin belum melihat hasilnya, tetapi tidak ada satupun pengorbanan yang engkau lakukan karena Allah akan sia-sia. Allah tidak pernah mengabaikan kebaikan hamba yang menahan diri demi menjaga hatinya. Keberkahan akan datang kepadamu sedikit demi sedikit, perlahan namun pasti. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali manusia merasa dirinya berjalan sendirian ketika menolak riba. Seolah dunia menjauhi, rezeki menjauh, dan peluang ikut hilang. Padahal, di balik semua kesunyian itu, ada sebuah tangan yang tak terlihat, yang justru sedang bekerja membuka sesuatu yang lebih besar daripada apapun yang bisa ditawarkan riba. Dan ketika engkau bersabar, ketika engkau tetap menjaga kehormatanmu di hadapan Allah, saat itulah langit sedang bergerak, membentuk takdir baru yang tak pernah engkau sangka. Kesabaran dalam menjauhi riba bukan sekadar menahan diri dari tanda tangan di atas kertas, tetapi menahan hati dari putus asa, menahan pikiran dari buruk sangka, dan menahan langkah dari mencari jalan pintas yang haram. Inilah bentuk kesabaran yang paling berat, karena ia tidak hanya menyentuh perilaku, tetapi juga mengguncang jiwa. Namun, setiap getaran sabar yang engkau lakukan tercatat, dihitung, dan dipelihara oleh Allah sebagai alasan untuk menurunkan pertolongannya. Ada masa di mana engkau merasa usahamu tidak bergerak, daganganmu tidak laku, pekerjaan tidak meningkat, dan peluang terasa tertutup. Lalu bisikan-bisikan halus datang menawarkan kemudahan dari riba, membisikkan solusi instan yang seakan menyelesaikan semua masalah. Tetapi engkau memilih menolak, engkau memilih menjaga jalan halal. Dan disitulah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang dunia tidak mampu tawarkan. Keberkahan, sebab rezeki yang sedikit tetapi halal, jauh lebih bermakna daripada rezeki melimpah, tetapi memadamkan cahaya hati. Setiap kali engkau menguatkan dirimu dari godaan hutang riba, engkau sebenarnya sedang membangun tembok pelindung bagi keluargamu, masa depanmu, dan keberkahan rumah tanggamu. Sebab riba bukan hanya menghancurkan angka dalam rekening, tetapi menghancurkan ketenangan, rasa syukur, dan kebahagiaan batin. Dan ketika engkau mampu menahan diri darinya, berarti engkau telah menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, kesehatan jiwamu. Allah melihat setiap keputusan sulit yang engkau ambil. Allah melihat setiap tetes air mata yang jatuh dalam sujudmu. Allah melihat setiap kali engkau berkata dalam hati, "Ya Allah, aku mampu mencari jalan cepat, tetapi aku takut kepadamu. Aku memilih jalanmu meski harus menunggu lebih lama." Dan ketahuilah, tidak ada pengorbanan seperti ini yang sia-sia. Tidak ada kesabaran yang hilang di udara. Setiap detikmu dalam menjaga diri dari riba sedang dicatat sebagai alasan bagi datangnya pertolongan Allah. Ketika engkau memilih bersabar, itulah saat malaikat mendoakan keteguhanmu, memohonkan ampunan untukmu, dan mengangkat namamu di langit. Kesabaranmu dalam menjauhi riba tidak hanya menjadi kekuatan untuk dirimu sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Mungkin ada orang yang diam-diam melihat kegigihanmu dan ikut terinspirasi untuk memilih jalan halal. Karena itulah Allah memberi nilai luar biasa bagi kesabaranmu, sebab Ia tidak hanya menyelamatkan dirimu, tetapi juga menjadi jalan bagi kebaikan orang lain. Ada kalanya Allah menunda rezeki bukan karena tidak mau memberinya, tetapi karena sedang membersihkan jalannya terlebih dahulu dari hal-hal yang haram, agar ketika rezeki itu datang, ia datang dengan penuh berkah dan tidak membawa petaka. Dan kesabaranmu dalam menjauhi hutang riba adalah bagian dari proses pembersihan itu. Allah ingin engkau menerima rezeki yang lebih suci, yang lebih baik, dan yang lebih menenangkan. Terkadang jalan halal terlihat sempit, lambat, dan melelahkan. Tetapi percayalah, setiap jalan yang halal selalu membawa hasil yang jauh lebih luas. Kesabaranmu akan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak pernah engkau hitung. Allah mampu menggerakkan hati manusia untuk membantumu. Allah mampu mengubah satu kesempatan kecil menjadi pintu besar. Allah mampu menjadikan satu langkah kecilmu menjadi sebab datangnya ribuan kemudahan. Di balik kesabaranmu, ada janji-janji Allah yang menanti. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan kemudahan itu bukan sekadar angka yang bertambah, tetapi kemudahan dalam mendapatkan ketenangan, kemudahan dalam mengatur hidup, dan kemudahan dalam menemukan arah baru yang lebih baik. Kesabaranmu adalah pintu bagi datangnya semua itu. Bersabarlah ketika dunia seperti menantangmu. Bersabarlah ketika keadaan seakan memaksamu mengambil jalan haram. Bersabarlah ketika orang lain menertawakan pilihanmu. Bersabarlah ketika kamu melihat urusan orang lain cepat selesai dengan riba, sementara urusanmu masih terhambat. Sebab Allah tidak menilai sebagaimana manusia menilai. Yang Allah nilai adalah hatimu, niatmu, dan tekadmu
untuk tetap berada di jalan halal, meski harus berjalan lebih jauh. Jangan pernah merasa bahwa sabarmu sia-sia. Jangan pernah menyangka bahwa Allah tidak mendengar doamu. Justru ketika engkau berada dalam titik paling sulit, itulah waktu ketika pertolongan Allah paling dekat. Allah tidak pernah membiarkan hamba yang menjaga larangannya berjalan sendirian. Selalu ada cahaya yang menuntun. Selalu ada pintu yang terbuka, meski engkau belum melihatnya saat ini. Ketahuilah, kesabaranmu hari ini akan menjadi cerita indah yang nanti kau syukuri. Engkau akan melihat bagaimana Allah menyelesaikan masalahmu dengan cara yang tidak pernah terpikirkan. Engkau akan melihat bagaimana Allah menggantikan apa yang hilang darimu dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Engkau akan melihat bagaimana Allah memberi jalan yang bahkan lebih baik daripada apa yang dulu kamu minta dalam doa. Dan suatu hari, engkau akan berkata, andai dulu aku mengikuti hawa nafsu dan mengambil riba, mungkin aku tidak akan merasakan ketenangan seperti sekarang. Engkau akan menyadari bahwa keputusanmu menahan diri, itulah awal dari perjalanan indah yang Allah tulis khusus untukmu. Sebab hidup yang dijalani dengan kesabaran dan takwa selalu berakhir dengan kemenangan. Bersabarlah, karena Allah sedang menata hidupmu dengan cara yang tidak biasa. Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang hanya dapat diterima oleh hati yang bersih. Dan engkau yang bersabar dari riba, sedang dibimbing menuju kehidupan yang lebih bercahaya, lebih lapang, dan lebih diberkahi. Kesabaranmu adalah bukti bahwa engkau benar-benar percaya pada janji Allah, dan siapapun yang berpegang teguh pada janji Allah, pasti tidak akan merugi. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang memilih jalannya, meski harus bersusah payah. Dalam setiap hembusan nafasmu yang tertahan oleh kesedihan, karena menolak riba, ada sebuah doa yang diangkat ke langit. Dalam setiap detik engkau menahan diri, ada pahala yang Allah lipat gandakan. Dalam setiap malam engkau gelisah, karena masalah belum selesai, ada malaikat yang mencatat kesabaranmu. Tidak ada yang hilang. Semua dihitung, semua dihargai, sampai waktunya tiba. Waktu di mana Allah membalikkan keadaanmu dalam sekejap. Waktu di mana engkau melihat satu demi satu kemudahan datang menghampiri. Waktu di mana engkau menyadari bahwa semua yang engkau tahan dulu ternyata bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk memuliakanmu. Dan pada hari itu, engkau akan tahu, keputusanmu menolak hutang riba adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidupmu. Karena Allah menggantinya dengan cara yang tidak pernah mampu dunia tawarkan. Dalam setiap kesulitan yang datang, setelah engkau menolak hutang riba, sebenarnya ada pesan lembut dari Allah yang sedang mengajarkan bahwa rezeki bukan berasal dari angka, bukan dari lembaga, bukan dari bunga, dan bukan dari hutang, tetapi darinya semata. Ada kalanya manusia perlu ditekan, dipersempit, dan dipaksa berjalan di jalan yang kelihatannya berat, agar ia menyadari sumber rezeki sejatinya bukan bank, bukan manusia, bukan tawaran dunia, tetapi Allah yang menggenggam langit dan bumi. Dan saat engkau merasa sesak karena menolak riba, sesungguhnya engkau sedang dibimbing untuk melihat bahwa tidak ada penolong selain Dia. Kadang Allah membiarkanmu merasakan kesulitan kecil, agar engkau tidak jatuh ke dalam kesulitan besar. Kesulitan itu bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi. Sebab jika Allah membiarkan pintu riba terbuka lebar bagimu, mungkin engkau akan masuk terlalu dalam, terjerat terlalu kuat, dan tersesat terlalu jauh. Maka sedikit kesulitan yang engkau rasakan hari ini adalah cara Allah menyelamatkanmu dari kehancuran besar yang tidak akan engkau sanggupi. Inilah rahmat yang sering datang dalam bentuk ujian, bukan dalam bentuk kenyamanan. Ada saatnya engkau bertanya dalam hati, mengapa hidup terasa semakin berat setelah aku menolak riba? Bukankah aku sedang melakukan hal yang benar? Pertanyaan itu wajar. Bahkan manusia yang paling sabar pun pernah merasakannya. Tetapi ketahuilah, setiap langkah menuju cahaya selalu membuat kegelapan di belakangmu tampak lebih pekat. Dan setiap kali engkau mengambil keputusan besar untuk menjauhi yang haram, syaitan akan berusaha menakut-nakuti dengan kemiskinan, dengan ancaman gagal, dengan gambaran masa depan yang suram. Namun Allah membantah semua itu dengan satu kalimat, aku bersama hambaku selama ia bersandar kepadaku. Barangkali engkau merasa Allah menahan rezekimu. Padahal sebenarnya Allah tidak sedang menahan, tetapi sedang mengarahkan. Allah sedang memindahkan jalan rezekimu dari sesuatu yang mengandung bahaya menuju sesuatu yang penuh berkah. Dan perpindahan itu seringkali terasa seperti keterlambatan, kesempitan, atau hambatan. Namun siapa yang bersabar akan melihat bahwa setiap keterlambatan dari Allah tidak pernah datang tanpa hadiah besar di belakangnya.
Kadang engkau melihat orang lain yang mengambil riba tampak lancar, hidupnya berjalan cepat, urusannya selesai dengan mudah. Sedangkan engkau yang memilih halal berjalan lebih lambat. Tetapi ingatlah, tidak semua yang cepat itu baik, dan tidak semua yang lambat itu buruk. Ada bangunan yang dibangun dalam sekejap, tetapi runtuh dalam sekejap pula. Namun ada bangunan yang dibangun perlahan, bata demi bata, dasar demi dasar, dan ia menjadi bangunan yang tak mudah retak. Itulah gambaran orang yang menolak riba. Rezekinya mungkin datang pelan, tetapi ia kokoh, berkah, dan penuh ketenangan. Allah tidak sedang mempersulit hidupmu. Allah sedang menguatkanmu. Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kokoh, lebih matang, dan lebih mampu memimpin masa depanmu dengan iman. Sebab jika rezekimu datang terlalu cepat, mungkin engkau tidak siap mengelolanya. Tetapi jika rezekimu datang tepat setelah engkau diuji dan disucikan, engkau akan menerimanya dengan hati yang penuh syukur, bukan dengan kesombongan atau kelalaian. Dalam setiap sujud yang engkau panjatkan ketika engkau bingung menghadapi beban hidup tanpa mengambil hutang riba, ketahuilah bahwa Allah mendengar setiap bisikanmu. Bahkan, sebelum kata itu keluar dari lisanmu, Allah sudah mengetahui apa yang engkau keluhkan dan apa yang engkau butuhkan. Tetapi Allah menunda sebagian jawaban itu agar hatimu semakin kuat, agar dirimu semakin dewasa, dan agar doamu semakin tulus. Sebab doa yang lahir dari hati yang terdesak adalah doa yang paling kuat mengetuk pintu langit. Terkadang engkau merasa tidak ada manusia yang memahami rasa sesakmu. Tetapi cukup satu hal, Allah memahaminya. Allah melihat upayamu. Allah melihat bagaimana engkau menahan diri. Allah melihat bagaimana engkau melewati hari demi hari tanpa menyerah pada godaan riba. Dan Allah yang maha melihat itu tidak mungkin membiarkanmu dalam kesulitan selamanya. Allah membiarkanmu merasakan sesaat, agar engkau bisa merasakan jauh lebih besar di akhir. Pernahkah engkau menyadari bahwa setelah engkau memutuskan menolak riba, ada perubahan lembut dalam dirimu? Barangkali hatimu lebih tenang, lebih mudah menangis dalam doa, atau lebih mudah merenungkan hidup. Itu tandanya Allah sedang membersihkan jiwamu dari kekhawatiran dunia. Sebab orang yang hatinya dipenuhi Allah tidak akan pernah kalah oleh rasa takut terhadap dunia. Inilah salah satu bentuk hadiah yang sering luput dari perhatian. Hati yang lebih dekat pada Allah adalah rezeki yang tak ternilai. Dalam kesempitan itu, Allah seringkali mengajarkan bahwa bergantung kepada manusia itu melelahkan, tetapi bergantung kepada Allah itu menenangkan. Manusia bisa mengecewakan, lembaga bisa menolak, aturan bisa berubah, tetapi Allah tidak pernah menutup pintunya bagi siapapun yang menjaga larangannya. Maka jika engkau merasa jalanmu sempit, itu bukan karena Allah menjauh darimu, tetapi karena Allah ingin mendekatkanmu kepadanya. Engkau mungkin bertanya, kalau aku mengambil riba, masalah ini selesai dalam 1 hari. Tetapi karena aku menolak, masalah ini belum selesai-selesai. Ketahuilah, lebih baik masalah bertahan sebentar, daripada menanggung dosa bertahun-tahun. Lebih baik engkau menangis sementara daripada kehilangan berkah dalam jangka panjang. Jalan yang benar seringkali menuntut kesabaran yang besar, tetapi hasilnya selalu jauh lebih indah dan lebih kuat menyelamatkanmu di dunia dan akhirat. Ada doa-doa yang mustahil terkabul jika engkau masih terjerat riba. Tetapi ketika engkau memutuskan menolaknya, engkau sebenarnya sedang membersihkan jalur doa itu. Sebab riba adalah debu yang menutupi kaca kehidupan, membuat cahaya sulit masuk. Namun ketika engkau menolak riba, seakan-akan engkau sedang membersihkan kaca itu, menghapus debunya, dan membiarkan cahaya Allah masuk lebih terang ke dalam hidupmu. Perlu engkau ketahui, setiap ujian yang datang setelah menolak riba, sebenarnya sedang mengangkat derajatmu. Allah sedang menunjukkan kepada malaikat, bahwa engkau adalah hamba yang tidak tergoda oleh dunia. Hamba yang lebih memilih keridaannya daripada kemudahan sesaat. Dan derajat setinggi ini tidak diberikan kepada banyak orang. Hanya mereka yang benar-benar menjaga diri dari riba yang mendapatkannya. Kadang engkau tidak sadar bahwa kesulitan ini justru membuatmu lebih kreatif, lebih kuat bekerja, lebih rajin berusaha, dan lebih pandai mengelola waktu. Sementara riba membuat seorang hamba malas, bergantung, dan kehilangan daya juang. Maka kesulitanmu adalah anugerah. Ia mengembalikan ketangguhan. Ia membentuk dirimu menjadi pribadi yang tidak mudah kalah oleh keadaan. Ada kalanya rezeki Allah turun bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk peluang yang tidak terlihat. Dalam bentuk seseorang yang datang membawa solusi. Dalam bentuk pintu baru yang terbuka tanpa kamu duga. Dan semua itu tidak akan muncul jika Allah tidak lebih dulu mengujimu. Sebab ujian adalah cara Allah memastikan bahwa engkau pantas menerima karunia yang lebih besar.
Allah tidak pernah menguji untuk menghancurkan. Allah menguji untuk meninggikan. Allah menguji agar engkau layak menerima sesuatu yang lebih besar dari apa yang engkau lepas. Ketika engkau meninggalkan riba, engkau meninggalkan sesuatu yang kecil, rapuh, dan tidak berkah. Tetapi Allah menyiapkan balasan berupa rezeki yang melapangkan hati, menenangkan pikiran, dan menegakkan hidupmu dengan kemuliaan. Dan pada akhirnya, engkau akan menyadari bahwa setiap ujian setelah menolak riba bukanlah hukuman, melainkan bentuk cinta Allah. Sebab Allah tidak akan membiarkan hamba yang menjaga larangannya jatuh tanpa diangkat lebih tinggi. Justru ketika engkau paling diuji, itulah saat engkau paling dekat dengan kemenangan. Saudaraku, percayalah, setiap langkahmu yang menahan diri dari hutang riba, setiap keputusanmu untuk tetap di jalan halal, sedang Allah catat dengan tinta cahaya di langit takdirmu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa sendiri, karena Allah selalu bersama hambanya yang bersabar. Teruslah menatap ke atas, teruslah berdoa, dan teruslah yakin bahwa keajaiban sedang menunggu di setiap tikungan hidupmu. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk selalu memilih yang Engkau ridhoi, jauhkan kami dari jalan yang haram, dan bukakan pintu rezeki yang penuh berkah. Jadikan setiap kesabaran kami sebagai saksi cinta kami kepadamu. Jika kamu merasakan manfaat dari pesan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar lebih banyak orang bisa terinspirasi oleh hikmah dan keberkahan yang Allah tulis untuk kita semua.